Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ibu Tugega Arsma Prayogo dengan NIM 25110111036. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan saya membuat video ini tentunya untuk memenuhi nilai tugas saya dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan video ini saya akan membahas terkait dengan studi kasus yang diberikan oleh dosen saya. Nah, jadi dalam studi kasus ini ada salah satu mahasiswa yang diberi nama Rina. Dia ini sering sekali cerita kepada kakak tingkatnya yang sudah dianggap sebagai tempat curhat seperti itu. Nah, pada suatu ketika, Rina itu mendengarkan atau mengetahui bahwasanya cerita yang dia ceritakan kepada kakak tingkatnya ini disebar atau dibocorkan. Nah, pada saat itu tentunya Rina merasa kecewa, Rina merasa sedih, dan juga Rina merasa tidak percaya lagi dengan teman-teman sekitarnya karena takut ceritanya akan dibocorkan seperti itu. Nah, jadi Rina ini bertanya, terus apa bedanya curhat biasa dengan suatu proses konseling? Nah, prinsip apa sih yang dilanggar dalam suatu proses curhat tadi? Yaitu salah satunya prinsip kerahasiaan. Ini sudah sangat jelas mengapa demikian, karena kakak tingkatnya Rina sudah menyebarkan ceritanya Rina tanpa seizin dari Rina sendiri. Nah, mengapa demikian? Dalam suatu proses konseling, prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang sangat penting untuk nantinya dapat membangun suatu rasa kepercayaan antara konselor dan konseli, begitupun juga antara konseli dan juga konselor, seperti itu. Nah, jadi dengan kita membangun suatu prinsip kerahasiaan ini, tentunya kita dapat memegang kepercayaan antara konseli dan juga konselor. Nah, jika kita kaitkan sedikit dengan asas dari bimbingan dan konseling, ini juga berkaitan dengan pelanggaran dari asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jikalau kita sudah melanggar dari asas kerahasiaan ini, tentunya konseli kita tidak akan mau terbuka dengan konselor. Mereka akan enggan untuk berbicara yang jujur, mereka enggan untuk meluapkan apa yang mereka alami seperti itu. Nah, maka dari itu pentingnya prinsip kerahasiaan dalam suatu proses konseling untuk nantinya dapat menumbuhkan rasa percaya kepada konselor dan juga kepada konseli, seperti itu. Jadi apa sih bedanya antara curhat biasa dan juga suatu proses konseling gitu? Nah, kalau menurut saya pribadi, curhat biasa itu ketika kita meluapkan isi hati kita itu dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan seorang yang kita percaya, tanpa adanya suatu proses penyembuhan semata atau proses penyembuhan mendalam seperti itu. Kalau misalnya dalam curhat biasa itu sering terjadi adanya adu nasib dan juga penghakiman. Setelah itu kalau misalnya proses konseling. Nah, kalau misalnya kita sudah melaksanakan proses konseling ini, tentunya orang yang menangani itu orang yang profesional atau diberi nama dengan konselor seperti itu. Nah, seorang konselor di sini orang yang sangat profesional untuk nantinya dapat menyembuhkan, dapat membantu konseli untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Nah, jadi dengan hal ini tentunya konseli dapat sembuh, dapat mendapatkan solusi yang terbaik untuk dirinya dan tidak ada penghakiman dan juga tidak ada adu nasib dalam proses tersebut seperti itu. Nah, kenapa sih prinsip kerahasiaan ini menjadi salah satu prinsip utama dalam suatu proses konseling? Nah, jadi dengan kita menerapkan prinsip kerahasiaan ini, tentunya kita dapat memegang kepercayaan dari konseli sendiri. Dengan konseli bercerita panjang lebar dengan kita dan kita mampu menjaganya, tentu ini menjadi nilai plus dalam diri kita sebagai calon konselor nantinya. Karena dengan kita bisa menjaga kerahasiaan dari konseli kita, tentunya teman-teman kita atau konseli kita akan merasa semakin percaya dan semakin terbuka kepada konselor. Nah, jikalau kita sudah memecahkan atau kita misalnya membocorkan kerahasiaan tersebut, tentunya rasa percaya itu tidak akan hadir dalam suatu proses konseling seperti yang sudah dapat saya singgung dari prinsip yang pertama tadi. Nah, jadi itulah mengapa
prinsip kerahasiaan ini sangat penting karena untuk membangun kepercayaan kita antara konseli dan konselor dengan konseli seperti itu. Karena sejatinya proses konseling di sini terbangun dari kepercayaan. Karena kepercayaanlah yang membuat kita yakin dengan suatu proses konseling ini. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi pemecahan masalah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini dapat bermanfaat kepada teman-teman yang suka menjadi tempat curhat dan menjadi calon konselor nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.